Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas domir. Domir yang terdiri dari domir baris dan domir mustatir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti orang pertama atau yang disebut domir mutakallim, dan kata ganti orang kedua yang disebut domir mukattab. Lalu kata ganti orang ketiga yang disebut domir ghaib. Lanjut ke sini. Domir baris adalah domir yang tampak di dalam suatu kata. Lalu domir mustatir adalah domir yang tersembunyi atau tidak tampak dalam suatu kata. Domir baris terbagi menjadi dua, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil adalah domir yang terpisah dari kata yang lain, dan domir mustatir dan domir muttasil adalah domir yang tersambung dengan kata yang lain. Yang akan kita bahas adalah domir munfasil dan muttasil. Domir yang termasuk dalam domir munfasil adalah huwa, dia laki-laki, huma yang berarti mereka berdua laki-laki, dan hum yang berarti mereka bertiga laki-laki. Lalu hiya yang berarti dia perempuan. Huma yang berarti mereka berdua perempuan. Hunna yang berarti mereka bertiga perempuan. Anta yang artinya kamu. Dia antuma yang berarti dia berdua laki-laki. Antum, kalian bertiga perempuan. Anti yang berarti kamu seorang perempuan. Antuma yang berarti kalian berdua laki-laki. Antuna, kalian bertiga perempuan. Di sini lanjut. Ada juga ana yang berarti saya, dan nahnu yang berarti kami atau kita. Inilah yang disebut domir munfasil. Terdapat sekitar 11. Dan lanjut, selain domir munfasil ada juga domir muttasil, domir yang tersambung dengan kata yang lain. Contoh dari domir muttasil adalah hu. Hu ini berartikan rofa. Hu ini adalah rofanya, dan ini adalah jar. Ada juga huma dan hima. Ada juga hum dan him. Ada juga ha dan ka. Ada hunna dan hinna. Dan juga ada kuma, kum, ka, ki, kuma, kunna, ya, dan na. Contoh sambungan kata dari domir muttasil adalah kita punya kata kalam. Jadi kalau digabungkan dengan hu yang tadi ya jadinya arti kalamuhu, artinya pulpen dia laki-laki. Dan yang kalimat ini huma saya sambungkan menjadi kalamuhuma, pulpen dia berdua laki-laki. Jika digabungkan antara munfasil dan muttasil, contoh ini adalah contoh yang rofa. Yang rofa, contoh kalimatnya adalah huwa taftahu kitabahu. Ini adalah munfasil yang huwanya, dan hu-nya adalah muttasil, kalimat yang muttasil. Huwa adalah untuk dia laki-laki.
Contoh yang lain. Hiya taftahu kitabiha. Hiya-nya adalah munfasil dan ha-nya adalah muttasil. Hiya adalah untuk panggilan dia perempuan. Selanjutnya ada anta taftahu kitabaka. Anta adalah kalimat munfasil dan ka adalah kalimat muttasilnya. Lanjut yang terakhir dari contoh rafa. Anti taftahu kitabaka, kitabaki. Antinya adalah munfasil, kata munfasil, dan ki-nya adalah kata dhamir muttasil. Dan ini adalah contoh rafa. Lanjut ke contoh jar. Contoh jar adalah sambungan kata yang di tengahnya ada kalimat penghubung. Contoh ini ila. Dan contoh kalimatnya adalah huwa yarji'u ila baiti. Kalimat munfasilnya adalah huwa dan kalimat dhamir muttasilnya adalah hi. Ada hi. Dan di sini adalah huruf jarnya. Ila harus dibaca majrur dengan majrur. Contoh kalimat yang lain adalah huma tarji'u tarji'a hum tarji'ani ila baitihima. Ya, contohnya seperti itu. Humanya adalah kalimat munfasil, dhamir munfasil, dan muttasilnya adalah hima. Selanjutnya adalah ana arji'u ila baiti. Dhamir munfasilnya adalah ya. Lalu dhamir muttasilnya adalah ya. Lalu dhamir munfasilnya adalah ana. Nahnu tarji'u ila baitiha. Baitina. Dhamir muttasilnya adalah na. Lalu dhamir munfasil adalah nahnu. Berikut di atas adalah contoh jar yang diawali dengan kata ila atau disambung dengan kata ila, kata penghubung, ya seperti itulah contohnya. Mungkin banyak kekurangan karena saya menggunakan buku, saya menggunakan kertas karton, kan saya sedang di kampung, Bu. Maaf bila terjadi kekurangan. Itulah dari saya contoh dhamir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.